Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel YouTube saya, Putri Amrina Rosada. Pada video kali ini kita kembali lagi kepada tugas presentasi di mata kuliah Entrepreneurship. Pada kali ini kita akan membahas tentang bisnis show, yakni Nutriboxi Bento Sehat Kegemaran Anak Usia Dini. Sebelum kita masuk ke videonya, kita perkenalan diri terlebih dahulu ya. Saya Putri Amrina Rosada dengan NIM 20231420005 dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini kelas 4A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas PGRI Palembang. Saya menjalankan tugas ini untuk mengampu mata kuliah Entrepreneurship oleh dosen pengampu Dr. Aswadi Jaya, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen, Magister Pendidikan. Baiklah teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, kita akan membahas mengenai Nutriboxi Bento Sehat Kegemaran Anak Usia Dini. Langsung saja kita masuk kepada slide-slide dengan membahas tentang Nutriboxi. Oke, bisnis show Nutriboxi Bento Sehat Kegemaran Anak Usia Dini. Nutriboxi ingin memperkenalkan inovasi makanan sehat untuk anak usia dini, yaitu bento yang tidak hanya bergizi tetapi juga menarik secara visual. Dengan tagline, kotak kecil, bergizi besar. Kami menghadirkan solusi makanan praktis untuk mendukung tumbuh kembang anak usia PAUD dengan isi makanan yang berbentuk karakter agar menarik bagi anak. Adapun latar belakang kenapa usaha ini saya buat ialah perkembangan anak usia dini sangat dipengaruhi oleh asupan gizi yang tepat. Namun, masih banyak orang tua yang masih kesulitan menyediakan makanan sehat dan juga praktis bagi anaknya, terutama dengan gaya hidup modern yang serba cepat. Banyak orang tua menghadapi tantangan ketika anak mereka susah makan atau melakukan GTM, gerakan tutup mulut. Seringkali anak menolak makanan karena tampilannya tidak menarik atau karena menu yang monoton. Di sisi lain, orang tua, khususnya yang bekerja, sering tidak punya cukup waktu untuk menyiapkan bekal sehat yang menarik. Ditambah lagi, pilihan makanan yang sehat untuk anak yang tersedia di pasaran masih sangat terbatas. Selain itu, ada beberapa lagi latar belakang yang melandasi dibangunnya usaha ini. Di antaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, banyak anak usia dini yang sulit makan karena bosan atau tidak tertarik pada makanannya. Yang kedua, orang tua kekurangan waktu untuk menyiapkan bekal sehat dan juga menarik untuk anak. Karena keterbatasan waktu, baik itu bekerja maupun ada keperluan-keperluan lainnya yang mungkin memakan waktu yang jauh lebih banyak. Yang ketiga ialah minimnya pilihan makanan anak yang bergizi, praktis, dan juga tetap aman. Selain itu, ada pun solusi atau ide dari produk ini. Masalah yang ditemukan adalah keterbatasan pilihan makanan sehat yang menarik bagi anak PAUD dan juga kemudahan penyajiannya, terutama untuk orang tua yang sibuk. Nah, produk ini hadir sebagai solusi atas masalah tersebut. Saya menyediakan Nutriboxi Bento yang menghadirkan 1. Bento sehat dan lucu yang membuat anak mau makan, menggunakan bahan yang segar, bergizi dan juga halal. Kemudian yang kedua ialah bento disajikan dengan bentuk karakter yang lucu seperti hewan, tokoh kartun, karakter ataupun tema edukatif seperti angka dan juga warna. Yang ketiga ialah produk kami dibuat dari bahan alami, segar, tanpa MSG dan juga pengawet. Tersedia juga dalam bentuk yang fresh untuk dikonsumsi langsung dan juga frozen food untuk stok di rumah. Dan produk ini praktis, sehat, dan juga bakal disukai oleh anak-anak. Adapun segmentasi dan juga target pasar. Target utama dalam bisnis ini adalah anak-anak usia 2 hingga 6 tahun yang sedang berada pada tahap penting tumbuh kembangnya, atau disebut dengan golden age. Pelanggan utama adalah orang tua, terutama ibu, usia 25 hingga 40 tahun, yang aktif bekerja atau memiliki kesibukan yang cukup tinggi dan padat rutinitasnya. Kemudian, lokasi atau domisili awal dalam pemasaran fokus di lingkungan sekolah PAUD, komunitas parenting orang tua muda yang aktif, dan juga area perumahan yang padat anak-anaknya, terutama sekitar perkotaan dan daerah dekat sekolah atau PAUD-PAUD tertentu. Selain itu ada juga analisis SWOT. Yang pertama itu strength, kemudian weakness, 3 opportunities, dan 4 traits. Yang pertama yakni strength, kekuatan.
Kekuatan pada produk ini terletak pada tampilan produk yang bergizi dan juga aman, menarik untuk anak, rasa yang disesuaikan dengan lidah anak, serta pilihan bentuk frozen food yang memudahkan orang tua. Kemudian yang kedua yakni weaknesses atau kelemahan. Kelemahannya adalah perlunya edukasi kepada konsumen tentang pentingnya bento sehat dan tantangan dalam menjaga kualitas dalam penyediaan bahan baku yang masih segar. Ketiga, opportunities atau peluang. Peluang besar ada karena kesadaran orang tua terhadap gizi anak terus meningkat. Ini kembali lagi kepada bagaimana kita perlu mengedukasi kepada konsumen, yakni orang-orang tua yang memiliki kesadaran penuh akan pentingnya memenuhi gizi yang sesuai dan seimbang untuk anak mereka. Dan juga peluang yang ada ialah tren makanan sehat untuk anak makin berkembang pada era digitalisasi sekarang. Yang keempat ialah threats atau ancaman. Ancaman yang mungkin timbul adalah naiknya harga bahan baku, karena bahan baku yang dipilih adalah bahan baku yang terbaik. Kemudian ancaman yang lainnya ialah kompetitor atau persaingan dari usaha makanan cepat saji yang mungkin jauh lebih murah namun kurang sehat. Kemudian pembahasan selanjutnya ialah mengenai produk Nutribox itu sendiri. Seperti yang ada di tampilan layar, produk ini adalah bento sehat yang terdiri dari nasi, lauk-lauk bergizi. Ada beberapa pilihan lauk seperti ayam kukus, daging, telur, ikan, tahu, tempe, serta sayuran-sayuran lainnya. Seperti ada wortel, kemudian ada brokoli, dan juga sawi-sawian, tomat. Semuanya dihias sedemikian rupa agar menyerupai karakter yang disukai anak, tidak hanya monoton, hanya makanan saja. Contohnya ada bento bentuk ayam, bentuk burung, panda, dinosaurus, ataupun karakter-karakter animasi yang dikenali oleh anak. Selain itu juga tersedia versi frozen food dengan kemasan khusus agar tetap higienis dan bisa dihangatkan kapan saja sesuai kebutuhan orang tua ataupun anak untuk menyediakan sarapan ataupun lunch untuk anak-anaknya. Kemudian yang selanjutnya ialah Business Model Canvas atau BMC. Pendekatan yang digunakan ialah Business Model Canvas pada usaha tersebut. Pada BMC ada beberapa poin. Yang pertama ialah Value Proposition, yakni makanan sehat dan menarik untuk anak, bisa langsung dimakan dan juga disimpan. Kemudian untuk customer segmentnya ialah orang tua anak usia dini atau anak-anak PAUD. Kemudian channelsnya ialah media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain ataupun e-commerce yang tersedia. Dan juga ada reseller PAUD dan juga komunitas para ibu. Selain itu ada pun customer relationship, yakni loyalitas pelanggan lewat promo dan juga bonus. Kemudian ada revenue streams, penjualan satuan dan langganan mingguan. Adapun key activities berupa produksi, packaging, pemasaran, ataupun distribusi. Selain itu ada juga key partners, yakni meliputi PAUD, komunitas parenting, dan juga koperasi-koperasi. Yang terakhir ialah cost structure, berupa bahan baku, sumber daya manusia atau SDM, kemasan, dan juga promosi. Selain itu, terdapat juga strategi pemasaran yang kita kenal dengan sebutan 4P. Yang pertama produk, kedua price, yang ketiga place, yang keempat promotion. Untuk produk sendiri, bento ini terdiri dari bentuk-bentuk yang lucu, rasa yang enak, dan juga gizi yang seimbang. Tersedia dalam dua bentuk, yakni dalam bentuk fresh siap saji dan juga frozen food. Yang kedua ialah price. Harga akan berkisar antara 20.000 hingga 30.000 sesuai isi dan juga kemasan. Yang ketiga ialah place atau tempat. Penjualan ini dilakukan melalui media sosial, reseller, dan bazar-bazar yang ada di PAUD-PAUD. Kemudian yang keempat ialah promotion. Edukasi melalui Instagram, WhatsApp grup parenting, dan juga kolaborasi pada PAUD-PAUD, dan juga disertai dengan testimoni yang telah diberikan oleh pelanggan atau customer. Selanjutnya ialah mengenai proyeksi keuangan. Saya menetapkan harga jual rata-rata berkisar antara mungkin 25.000 sampai dengan 30.000 per bentonya, dengan biaya produksi sekitar 15.000 per bento, maka keuntungan bersih per unit adalah 10.000, target jualnya adalah 500 bento per bulannya. Sehingga
keuntungan per bulan atau laba bersih bisa mencapai 5 juta rupiah. Angka ini akan meningkat seiring bertambahnya pelanggan dan juga mitra PAUD dan berkembangnya sesuai dengan perkembangan bisnis dan juga testimoni dari para pelanggan. Dan bagaimana cara saya menjaga agar bisnis tersebut bisa berkembang. Selanjutnya adalah roadmap dan juga tim pada usaha ini. Saya merancang perkembangan usaha dalam 3 tahapan. Yang pertama, tahap awal 0-3 bulan, yakni melakukan penjualan secara online, uji pasar, edukasi lewat konten-konten digital. Kemudian bulan ketiga sampai bulan ke-6 ialah perluasan jangkauan ke PAUD-PAUD dan juga sistem reseller. Selanjutnya bulan ketiga, tahapan ketiga ialah bulan 6 sampai ke bulan ke-12. Peluncuran produk bento edisi khusus, pengembangan kemasan edukatif, dan juga program langganan mingguan. Selain itu, selain ada roadmap, juga terdiri dari tim usaha, yang dimana tim pada usaha ini terdiri dari 4 orang dengan latar belakang yang saling melengkapi. Ada CEO, desain, marketing, dan juga finance. CEO yakni penanggung jawab utama pengembangan produk. Kemudian ada desainer yakni membuat visual karakter bento dan juga kemasan yang menarik dan eye-catching pastinya. Kemudian yang ketiga ialah marketing, yaitu mengelola media sosial dan juga promosi digital. Dan yang keempat ialah finance, yaitu mengatur keuangan dan operasional pada usaha tersebut. Selanjutnya, dijelaskan bahwa di sini Nutriboxi Bento Sehat Kegemaran Anak Usia Dini merupakan suatu bentuk kepercayaan kami bahwa makanan sehat harus dimulai sejak dini. Nutriboxi hadir bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak, tetapi juga menjadikan waktu makan sebagai momen yang menyenangkan dan juga edukatif. Dukung kami ya, mewujudkan generasi sehat dan juga ceria. Ayo bantu kami memperluas jangkauan produk ini ke seluruh Indonesia. Ide dan konsep bisnis yang saya sajikan dalam presentasi kali ini terinspirasi dari materi lengkap dan komprehensif yang saya pelajari dalam video PKT Gama Business Case Competition 2023 di channel YouTube Cafe Gama Official. Video tersebut memberikan wawasan mendalam tentang proses kewirausahaan atau entrepreneurship, mulai dari validasi ide, perencanaan bisnis, strategi pemasaran, hingga proyeksi keuangan dan pengelolaan operasional. Dengan pemahaman ini, saya mencoba mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut secara nyata dan juga merancang usaha Nutriboxi ini. Sehingga bisnis ini saya buat tidak hanya kreatif, tetapi juga memiliki fondasi yang kuat secara bisnis dan juga akademik. Itu adalah harapan kami. Baiklah teman-teman, itu tadi merupakan presentasi saya mengenai bisnis show tentang Nutriboxi Bento Sehat Kegemaran Anak Usia Dini. Semoga usaha ini bisa mendapat dukungan dari kalian semua dan mewujudkan generasi sehat dan juga ceria. Jangan lupa bantu kami untuk memperluas jangkauan produk ini ya. Baiklah teman-teman, lebih dan kurang saya memohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan juga menginspirasi untuk teman-teman. Dan jangan lupa dukung saya untuk mewujudkan usaha ini. Terima kasih, thanks for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.